Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesudah kita membahas green industry, kita masuk ke AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Sebenarnya AMDAL ini adalah bagian dari green industry, yaitu terkait green planning. Cuma kali ini kita akan membahas secara terpisah tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Sebenarnya pertemuan kali ini cukup padat ya materinya terkait AMDAL karena AMDAL hanya 2 pertemuan saja ya, jadi cukup panjang. AMDAL itu apa? Yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi kata kuncinya, AMDAL adalah kajian terkait dampak besar dan penting atas apa? Entah proyek, entah usaha, entah aktivitas, entah kegiatan yang di situ itu terkait dengan lingkungan hidup. AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan proyek, aktivitas, usaha, atau kegiatan tersebut. Apakah kegiatan atau proses atau aktivitas atau proyek tersebut itu diizinkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan atau tidak. Misalkan diperbolehkan dilaksanakan, apakah berjalan begitu saja atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jadi bersyarat ya. Nah, kemudian di dalam AMDAL itu ada kerangka acuan ANDAL, ada UKL, UPL. RKL, RPL. Nah, AMDAL terkait RKL, RPL itu sebenarnya berhubungan juga dengan yang namanya UKL, UPL, yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Begitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dokumen AMDAL itu ada KANDAL, ada ANDAL, ada RKL, ada RPL. KANDAL itu sehingga dari kerangka acuan ANDAL. Kerangka acuan ini nama lainnya apa? TOR, Term of Reference. ANDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Kalau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau ANDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi pertama membuat KANDAL atau TOR ya, kemudian ANDAL, kemudian nanti muncul RKL, RPL. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang ada pada AMDAL. Jadi AMDAL melingkupi ini semua. ANDAL bagian dari AMDAL, sehingga kita harus bisa membedakan antara AMDAL dan ANDAL, begitu ya. Nah, ini jenis dokumen-dokumennya. Kerangka acuan ANDAL, analisis dampak lingkungan, ANDAL ya, rencana pengelolaan lingkungan, RKL. Rencana pemantauan lingkungan hidup, pemantauan P. Nah, gampang kan RKL, RPL untuk ininya singkatannya. Kemudian melingkupi apa aja? Nah, ini KANDAL itu memuat potensi dampak penting, wilayah studi, arahan kedalaman studi, gitu. Kalau analisis dampak lingkungan hidup itu ada rona lingkungan hidup, perakiraan dampak, evaluasi dampak, bahan masukan untuk keputusan kelayakan lingkungan. Kalau RKL itu arahan untuk pengelolaan dampak penting lingkungan. Kalau RPL adalah arahan untuk pemantauan dampak penting lingkungan. Nah, ini adalah rangkuman yang kita bahas. Harus paham terkait dokumen ini. AMDAL melingkupi KANDAL, ANDAL, RKL, RPL. KANDAL isinya ini, ANDAL isinya ini, RKL isinya ini, RPL isinya ini. Begitu ya. Nah, oke, AMDAL. Jadi ketika kita mau melaksanakan program, proyek, kegiatan, aktivitas, atau lain-lain, itu kita melewati tahap-tahap yang pertama survei, investigasi, desain, penyiapan lahan dan lingkungan,
AMDAL. Nah, ini nih. Nah, sesudah AMDAL, nanti kan dievaluasi apakah proyek tersebut boleh dilakukan atau tidak. Gitu. Kalau bisa dilaksanakan, baru masuk ke konstruksi atau implementasi. Kalau tidak dilakukan, stop. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah implementasi, sudah selesai, nah nanti muncullah proses operasi, kemudian pemeliharaan atau maintenance. Nah, kemudian ini kan tadi survei dulu ya kan, kemudian investigasi. Untuk investigasi itu ada aktivitasnya, reconnaissance atau mengenali dan menyusun data, pre-feasible study yaitu kelayakan pendahuluan dalam menentukan beberapa alternatif, dan feasible study yaitu kajian kelayakan secara rinci. Jadi, studi kelayakan itu ada pada bagian investigasi. Sesudah itu desain, penyediaan lahan dan lingkungan, baru AMDAL. AMDAL sendiri tahapannya ada penapisan, pelingkupan, identifikasi dampak, membuat evaluasi dan pemusatan pada isu utama RKL dan RPL. Nah, AMDAL ini juga kan ada penapisan, pelingkupan, gitu. Pelingkupan itu ada ini. Nah, kita bahas di sini. Mulai penapisan, pelingkupan, ya kan? Nah, pelingkupan kemudian masuk ke apa? Masuk ke sini, identifikasi, evaluasi, bla 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 yang sebenarnya dia merupakan bagian dari AMDAL. Jadi ada KANDAL, ANDAL, RKL, RPL. Nah, dari sini nanti muncul keputusan kelayakan. Gitu. Selesai. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa? Penyaringan atau penapisan proyek. Ini adalah screening teknik ya. Untuk apa? Untuk menyaring proyek apakah dia cukup dipil aja atau AMDAL juga gitu. Nah, proyek yang tidak potensial menimbulkan dampak dampak negatif ya, atau tidak berdampak penting gitu ya, itu tidak memerlukan PIL atau AMDAL. Tapi kalau potensial itu perlu PIL atau AMDAL. Dampak proyek itu tergantung dari apa sih? Dari proyeknya, keadaan rona lingkungan tempat proyek akan dibangun, tergantung penilaian masyarakat dan pemerintah, bentuk dampak dan rencana pembangunan wilayahnya. Gitu. Nah, kalau suatu proyek itu berdampak negatif dan dianggap penting, pendekatannya itu secara ilmiah atau technical atau ecological gitu, dan sekaligus pendekatannya dengan penilaian masyarakat dan pemerintah. Gitu. Kemudian berikutnya teknik penyaringan. Ya, masih lanjut ya. Jadi nama lain teknik penyaringan itu ada teknik penapisan ya. Teknik penyaringan lanjutannya ya. Nah, teknik penyaringan itu sebenarnya menyaring apakah si proyek itu perlu studi AMDAL atau tidak gitu. Jadi bisa metode satu langkah, bisa beberapa tahap juga gitu. Tergantung kebijakan pemerintahnya dan tingkat dampaknya. Jadi pemerintah sudah ada daftar apa-apa saja yang harus dengan AMDAL gitu. Misalkan ternyata tidak tertera pada list pemerintah yang butuh AMDAL, nah dicek dampaknya potensial dan penting atau tidak. Gitu. Proses penyaringan atau penapisan proyek itu bagaimana?
pemahaman tentang proyek yang akan dibangun, menetapkan dampak negatif, cara untuk mengurangi atau menghilangkan dampak, dan melakukan penilaian untuk memutuskan apakah boleh dibangun tanpa PIL, apakah AMDAL dulu atau PIL dulu atau ditolak di awal. Nah, penilaian pemerintah terkait penyaringan, ya, suatu proyek itu wajib PIL jika dia itu merubah bentuk lahan dan bentang alam, kemudian ada eksploitasi sumber daya alam di dalamnya, kemudian kegiatan tersebut menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian kegiatan yang memperbaharui lingkungan sosial budaya, kegiatan yang mempengaruhi kelestarian, kawasan konservasi sumber daya alam atau cagar budaya, kemudian pembuatan dan penggunaan bahan hayati atau non-hayati, dan penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Jadi ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Nah, hasil studi PIL yang punya dampak penting baru nanti ditentukan. Wajib dilengkapi dengan AMDAL. Gitu. Nah, ini adalah penimbangan perlu tidaknya AMDAL. Dampak negatifnya, teknologi pengendalian dampaknya, dan kebijakan pemerintah dan penilaian masyarakat. Dampak lingkungan yang dianggap penting itu ditentukan oleh jumlah manusianya, luas wilayahnya, lama dampaknya, intensitasnya, banyaknya komponen, sifat kumulatif, dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Ini sudah saya jelaskan sedikit di green planning ya. Nah, oke. Sesudah kita menyaring penapisan, kita masuk ke pelingkupan atau scooping. Scooping itu proses untuk menemukan atau menetapkan dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan. Scooping itu sejak awal dari langkah dasar menyusun kerangka acuan atau TOR, Term of Reference, PIL, dan rencana penelitian lapangan. Nah, scooping ini fungsinya apa? Identifikasi dampak penting sebagai masalah utama, menetapkan komponen lingkungan yang terkena dampak, menetapkan strategi, menetapkan parameter atau indikatornya yang diukur, efisiensi waktu AMDAL, efisiensi biaya, dan komponen yang ditetapkan sedikit atau sama sekali tidak terkena dampak tidak akan dievaluasi lagi. Jadi dilingkupi apa-apa sih yang mau dicek gitu, dampak pentingnya, komponennya, strateginya, parameternya, efisiensi waktunya, efisiensi biayanya, komponennya gitu. Itu pelingkupan. Nah, scooping itu ada scooping sosial terkait pandangan penilaian masyarakat, scooping ekologis berdasarkan ekologi, scooping kebijaksanaan dan perencanaan ya. Kemudian cara menyusunnya itu ada bidang keahlian pokok ya, fisika, kimia, biologi, sosial ekonomi. Ini adalah bidang-bidang keahliannya. Bidang keahlian pelengkap itu ada yang lain-lain ya, kualitas air, kualitas udara, hidrologi air, keseluruhan tanah, pergerakan arus gitu. Kemudian bidang keahlian atau pengetahuan ketua tim ya, ini ada macam-macam terkait AMDAL. Kemudian bidang keahlian dan pengetahuan ketua subtim dan bidang keahlian anggota tim. Jumlah anggota tim itu berdasarkan beban penelitian yang akan dikerjakan, waktu dan biaya yang tersedia. Nah, ini adalah tim inti jika ada tim AMDAL-nya, kemudian jadwalnya ada persiapan studi lapangan dan analisis lab, penyusunan draft dan evaluasi, serta penyusunan laporan akhir. Nah, anggarannya ada persiapan, lapangan dan lab, pengolahan data dan pembuatan laporan, evaluasi dan perbaikan laporan, serta pengeluaran lain-lain. Nah, ini adalah K-ANDAL, ya, itu melingkupi apa saja? Nah, melingkupi ini. Judul, latar belakang studi, tujuan dari studi AMDAL, dasar pendekatan studi AMDAL dan analisisnya, metode penelitian, jadwal penelitian, organisasi tim, biaya penelitian. Ini kalau kita menemukan dokumen AMDAL untuk kerangka acuan AMDAL. Oke, AMDAL. Jadi tadi kan ada penapisan, scooping gitu kan, kemudian AMDAL. Nah, AMDAL itu
di dalamnya ada analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan tadinya disingkat jadi ADL ya, ADL gitu. Kalau istilah aslinya ada Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment. Nah, ANDAL ini bagian dari AMDAL yang merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan. Jadi ANDAL ini sekali lagi adalah bagian dari AMDAL. Nah, kalau AMDAL hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan. Gitu. AMDAL itu evaluasi dan pendugaan dampak, entah bangunan, proses, sistem gitu, yang berefek ke lingkungan. AMDAL itu meliputi ini ya, TOR itu keandal sama, kerangka acuan atau term of reference dan seterusnya. Nah, kemudian impact atau dampak itu setiap perubahan yang terjadi di lingkungan akibat adanya proyek atau kegiatan, aktivitas dan lain sebagainya. Dampaknya itu, impact-nya itu yang dinilai tidak cuma negatif aja, tapi juga positifnya gitu. Jadi dilihatnya dua sisi. Nah, kita ngomong terkait sistem evaluasi itu tahap pertama adalah PIL, kemudian pelaksanaan studi andal, kemudian tahap evaluasi atau laporan andal, kemudian penyusunan laporan akhir ya, dan terakhir adalah keputusan terkait proyek apakah diizinkan atau tidak. Dari tadi tuh ngomongin pil tuh apa sih? Gitu. Pil adalah penyajian informasi lingkungan, yaitu proses untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dampak. Dan dia itu digunakan untuk menetapkan apakah proyek itu perlu andal atau tidak. Jadi pil itu di awal. Pil itu melihat, oh ini proyeknya butuh andal. Oh enggak nih, pil aja udah cukup gitu kan. Jadi telahan aja secara garis besar. Gitu. Nah, bedanya sama PEL atau penyajian evaluasi lingkungan, itu kalau PIL itu sebelum. Kalau PEL itu ketika proyek berjalan. Gitu. Jadi PIL, penyajian informasi, itu waktu planningnya. Penyajian evaluasi ya namanya, yaitu ketika proyek sudah jalan. Gitu. Jadi, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan. Ada lagi yang namanya Environmental Impact Analysis versus Environmental Impact Analysis. Jadi di sini ada pembedanya ya. Analisis dan assessment. Analisis itu lebih luas gitu daripada assessment. Kalau assessment hanya menilai aja. Kemudian kalau impact versus effect, nah ini sebenarnya sama-sama menderita kerugian jika ada benturan ya. Nah, tapi kok efek mempunyai arti satu arah. Jadi ada pembeda PIL dan PEL. PIL itu perencanaan, PEL itu ketika proyek sudah mulai. Oke, kita lanjut ke AMDAL. Kenapa sih perlu dilakukan AMDAL? Kenapa sih perlu dilakukan AMDAL? Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek. Gitu. Nah, untuk pengendalian dampak itu harus ada baku mutu. Jadi kita nanti berkaitan juga dengan baku mutu lingkungan. Nah, ini adalah kegunaan andal, ada pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan, pengelolaan proyek, pengambilan keputusan, dokumen yang penting, dan lain-lain. Dan poin keempat ini adalah hal yang paling utama. Dalam proyek, fase-fasenya ada identifikasi, studi kelayakan, desain, pembangunan, kemudian operasional, dan pasca operasi. Gitu. Nah, andal itu menjadi pertimbangan apakah proyek tersebut disetujui ataukah ditolak. Berikutnya, andal. Sekali lagi, andal adalah bagian dari AMDAL dan langkah-langkahnya ada dasarnya, rona lingkungan, pendugaan dampak, seleksi
usulan aktivitas proyek, jadi memilih alternatif ya, dan penyusunan laporan andal. Nah, ini rona lingkungan. Jadi rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di tempat proyek yang akan dibangun. Kemudian pendugaan lingkungan itu rona sebelum dan sesudah ada di proyek. Pendugaan lingkungan itu pemahaman tentang komponen lingkungan dan timbal balik antara komponen tersebut. Kemudian terkait ini, pendugaan dampak. Dasarnya apa? Identifikasi dampak yang terjadi pada komponen lingkungan, kemudian pengukuran atau perhitungan dampak, dan penggabungan lingkungan yang sangat berkaitan. Dampaknya itu ada kebisingan udara, kualitas, entah fisik, kimia, bakteriologis, dan kuantitas air. Nah, kemudian ada dampak biologis, dampak sosial ekonomi, dan dampak sosial budaya. Jadi ini dampak-dampaknya ya. Dampak fisika dan kimia, dampak biologis, dampak sosial ekonomi, dan dampak sosial budaya. Analisis resiko lingkungan. Nah, ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi bahaya yang akan timbul, kemudian pendugaan tingkat kemungkinan timbulnya bahaya, kemudian evaluasi dari resiko, dan pengelolaan resiko. Nah, yang 3 yang pertama ini itu disebut pendugaan resiko, dan yang ini merupakan langkah pengelolaan atau pengendalian resiko. Nah, kemudian berikutnya adalah memilih alternatif. Jadi cari yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, kemudian yang sesuai dengan pembangunan daerah atau pembangunan nasional, dan cari yang sesuai dengan ambien lingkungan. Gitu. Nah, nanti kalau sesuai, nanti akan optimal gitu kan. Dampaknya pun juga akan bisa terkontrol. Gitu. Kemudian dengan memilih alternatif itu juga ada gambaran terhadap konsekuensi terhadap lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan menghindari pertentangan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian pemantauan. Nah, pemantauan itu melingkupi ini. Inspeksi, pemantauan perizinan, pemantauan percobaan lingkungan, pemantauan kualitas ambien lingkungan, pemantauan evaluasi program, pemantauan evaluasi proyek, pemantauan perjanjian, pengelolaan dampak, dan seterusnya. Ruang lingkupnya ini, sebenarnya ini udah masuk ke RPL ya. Nah, oke. Pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan apa? Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan, kelola, rencana pengelolaan lingkungan, kelola, RKL. RKL ini ada bagian juga dari dokumen AMDAL, yang merupakan dokumen yang berisi upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan atau kegiatan. Gitu ya. Kemudian kalau pemantauan lingkungan hidup ya, yang implikasinya seperti ini, itu ada yang namanya RPL, rencana pemantauan lingkungan, pantau P, yang artinya RPL adalah dokumen yang berisi upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat suatu rencana, usaha, dan atau kegiatan. Oke, loncat ke pembayaran tim AMDAL. Nah, biasanya untuk tim AMDAL, kita ada, misalkan udah ada tanda tangan kontrak, itu dibayarkan 10%. Laporan persiapan 40%. Pekerjaan lapangan selesai dan laporan diterima 30% dan laporan AMDAL 20%. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh jika sudah ada. Nah, kemudian sedikit terkait baku mutu. Namanya baku mutu itu standar lingkungan atau pedoman atau guideline. Nah, ini adalah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada di dalam media ambien. Itu. Kemudian baku mutu itu awalnya diidentifikasi penggunaan sumber dayanya, merumuskan formulasi dan kriteria, merumuskan baku mutu, merumuskan tadi kan merumuskan baku mutu bisa baku mutu ambien dan baku mutu lingkungan,
limbah, yang dilepas ke lingkungan, kemudian membentuk program pemantauan dan pengumpulan, begitu. Oke, itu adalah materi kita ya terkait hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.